Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini ya ini bab kedua terakhir ya mengenai struktur bumi. Sebetulnya bab ini sangat panjang sekali. Mungkin kalau saya terangkan di kelas dengan semua diagramnya ya minimal minimal butuh 3 kali pertemuan ya. Tetapi ya karena waktu kita yang tidak memungkinkan dan juga saya tidak mungkin membuat video yang terlalu lama, jadi kita ringkas ya dalam satu pertemuan ini dan mungkin saya hanya akan membahas sekilas saja. Selebihnya antum semua tolong baca di bukunya ya. Oke. Teman-teman perhatikan baik-baik peta konsepnya ya. Kita akan membahas apa? Struktur bumi. Secara garis besar, struktur bumi ini kita bagi menjadi 3 golongan. Secara garis besarnya, ada litosfer, ada hidrosfer, dan juga ada atmosfer. Nah, litosfer ini sederhananya adalah bagian atau lapisan bumi di permukaannya. Bagian permukaannya tempat kita tinggal di muka bumi. Kalau di hidrosfer, dia mengenai bentuk dasar laut ya. Ini karena ada lihat kata-kata hydro itu menunjukkan air, ini artinya bentuk dasar laut yang akan kita bagian lapisan dasar laut. Dan kalau atmosfer ini berada di atas permukaan bumi dan sangat erat kaitannya dengan cuaca ya. Jadi perhatikan baik-baik peta konsepnya. Nah, sekarang kita akan belajar ini. Belajar struktur bumi ini harusnya belajar ini dan ini juga ya, tetapi kita akan fokuskan di litosfernya dan sedikit kita akan bahas mengenai atmosfer. Oke, baik lanjut. Nah, ini pengertian litosfer. Kalau saya baca di sini adalah lapisan terluar bumi, manusia hidup dan tinggal pada lapisan litosfer. Oke, sederhananya teman-teman, litosfer itu adalah bagian permukaan bumi. Ya, tempat kita tinggal. Tanah yang kita tinggali ini di bagian bumi ini, nih di sini nih, zat di sini nih zat teman-teman. Nah, ternyata ya di bumi ini bukan cuma di sini, jauh ke dalam itu banyak lapisan-lapisannya hingga pada lapisan inti yang panas di sini nih ya. Nah, kita hidup di sini dan itulah yang dimaksud dengan apa namanya? Litosfer. Ya, litosfer. Nah, litosfer ini ya atau lapisan permukaan bumi ini sangat berkaitan erat dengan bentang alam. Apa sih bentang alam? Sederhananya teman-teman, bentang alam itu adalah bentuk-bentuk permukaan bumi di suatu wilayah. Ada dia yang berbentuk bukit, kemudian berbentuk lembah, berbentuk gunung. Nah, itu adalah bagian dari bentang alam. Nah, lihat. Ini sekilas saja bentuk permukaan daratan. Antum sering mungkin mendengar kata dataran rendah ya. Dataran rendah itu ya secara pengertiannya adalah yaitu ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ya, nggak tinggi-tinggi amat di atas permukaan laut, hanya 200 meter. Nah, kemudian dataran tinggi. Ya, dataran tinggi ini lebih tinggi dari dataran rendah. Nah, kemudian juga ada lembah ya, cekungan ya, seperti cekungan, kemudian ngarai, bukit. Nah, ini nih kita sangat familiar sekali dengan bukit karena di Zat itu dekat dengan bukit ya, setiap hari lihat bukit. Muka bumi yang menyerupai puncak, kemiringan radius 500 meter, ketinggian antara 200 dan 300 meter. Nah, kalau ada bukit yang bukitnya itu tinggi, bahkan ketinggiannya melebihi 1000 meter, itu namanya bukan bukit lagi, tetapi berubah namanya menjadi gunung. Nah,
Kemudian ada juga pematang, pegunungan atau perbukitan dengan puncak berderet dan kaki bersatu. Ya, ini saya kira istilah-istilah yang familiar, jadi tidak perlu saya bahas secara detail. Insya Allah antum sudah paham dalam kehidupan sehari-hari ya, dataran rendah, dataran tinggi, lembah, bukit, gunung, dan sebagainya. Oke teman-teman, bentuk dasar laut. Nah ini juga bagian dari hidrosfer berarti ya, akan dibahas sedikit ternyata di sini. Yang paling familiar ini nih, ada palung. Palung itu adalah cekungan yang dalam di permukaan laut. Mohon maaf, di dasar laut maksud saya. Ya, yang kita kenal ada palung apa? Palung Izu, palung Mariana. Pokoknya dia laut tapi ada cekungan ke dalam gitu. Set ke sini. Nah, ini yang dimaksud dengan palung, teman-teman, ya. Mungkin kalau di sini nih. Terus juga ada paparan, lereng, benua, cekungan. Ya, ini silahkan dibaca. Waktu saya nggak ada kalau mau bahas semuanya ya. Dibaca saja, teman-teman. Nah, sekarang masuk ke bahan penyusun kerak bumi. Sebetulnya kerak bumi atau lapisan permukaan bumi di bagian litosfer ini ya, itu merupakan bentuk tersusun dari batuan. Tersusun dari apa? Batuan. Batuan secara umum ya dibedakan menjadi 3 batuan penyusun permukaan bumi ini. Ya, batuan banyak, tapi secara umum kita bagi menjadi 3 golongan besar. Ada batuan beku, batuan metamorf, dan juga ada batuan sedimen. Batuan beku, nah teman-teman, batuan beku ini secara pengertiannya di sini ya, magma cair dan pijar yang akan keluar dari lubang gunung berapi mendingin dengan cepat dan memadat. Nih ya, ini kan gunung. Ini gunung, gini kan, gunung. Nah, di sini cairan magma. Ketika dia terjadi letusan gunung berapi, muncrat ya, bagon, ke sini, meleleh kan, larva kan, terus. Nah, setelah beberapa lama, enggak lama, beberapa saat, si larva ini ya, magma yang si larva ini akan keluar dan mendingin dengan cepat, membeku hingga menjadi keras, dan itulah yang dimaksud dengan batuan beku. Kemudian ada juga metamorf, terbentuk karena proses fisis, pengaruh panas, tekanan, dan waktu. Ingat ya, kita pernah belajar bagaimana sifat-sifat fisis dan sifat-sifat kimia. Nah, ini batuan metamorf ini terbentuk karena ada panas, ada tekanan, dan juga karena memang ada pengaruh waktu yang lama sehingga terbentuklah menjadi batuan metamorf. Dan yang ketiga adalah batuan sedimen, perombakan batuan lain atau karena proses kimia membentuk endapan yang memadat. Nah teman-teman, kalau metamorf ini bedanya ya, secara fisis terbentuknya, kalau ini melalui proses reaksi kimia yang dominannya dalam batuan sedimen ini. Nah, biasanya kita perhatikan batuan sedimen ini ya, dengan serangkaian proses kimianya, dia akan terbawa oleh aliran sungai. Melebur batuannya, berubah sebetulnya dari batuan lain melalui proses kimiawi, kemudian dia menjadi hancur dan terbawa oleh sungai, dan di tepi-tepi sungai dia itu akan membentuk batuan lagi seperti yang kita lihat. Makanya kalau kita lihat sungai di Zat, tahu, ada jembatan, ada banyak batuan-batuan. Nah itulah bagian dari batuan sedimen. Oke, kemudian gunung berapi. Nah teman-teman, ini sekarang lagi ramai ya. Aduh subhanallah, gunung apa, anak Krakatau, yang dulu ketika antum mungkin baca sejarah bagaimana telah terjadi peristiwa yang dahsyatnya luar biasa ketika gunung Krakatau itu meledak ya. Gunung berapi ya sebetulnya gunung seperti biasa, tetapi punya sistem saluran fluida panas yang memanjang dari kedalaman 10 meter ke bawah. Di sini ya, sebetulnya di sini ada rongga yang dia itu rongganya berisi sejenis saluran, sebuah sistem saluran larva ya, magma di sini yang sampai ke dasar permukaan bumi.
Dan ini gunung berapi ini sewaktu-waktu ini setiap saat apa namanya selalu melakukan aktivitas sismik maksud saya, dan juga aktivitas vulkanis yang sewaktu-waktu nanti dia bisa meledak. Klasifikasi. Nah, ini waduh, antum baca ya, nanti perbanyak baca. Di sini terlalu banyak kalau dijelaskan, tetapi yang jelas gini ya. Eh secara diklasifikasikan berdasarkan sejarahnya, erupsinya. Ini sejarah ya, kalau kita lihat di buku itu 1600. Kalau tipe A ini ada sebuah gunung berapi yang minimal setelah tahun 1600 ini tercatat minimal satu kali telah terjadi ledakan atau letusan. Kalau tipe B ya, kalau tipe B dia sejak 1600 tidak terjadi letusan, tetapi berdasarkan data-data atau pengamatan yang ada di sekitar gunung berapi tersebut, ini menunjukkan bahwa ini tuh gunung pernah mengalami letusan meskipun dari tahun 1600 belum tercatat adanya letusan. Nah, kalau ini yang belum tercatat adanya letusan gunung berapi. Oke, lanjut. Bahaya letusan gunung berapi. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa gunung berapi kan gini ya, gini, kemudian di sini ada aktivitas magma dan kemudian ketika dia meletus muncrat ke sini teman-teman ya. Oke, muncrat ke sini ini larva. Larva ini adalah cairan panas yang mengalir dari perut bumi. Nah, larva ini pokoknya pasti dia akan menggilas segala hal yang dilalui oleh larva tersebut. Lava ya, larva apa? Itu bagian dari metamorfosis. Oke, teman-teman. Kemudian awan panas. Nah, ini ya. Ketika terjadi letusan, ini si awan tuh panas. Ya. Karena hawa di sini tuh luar biasa panas. Nah, karena awan ini panas dan terbawa kemana-mana, sehingga ke daerah-daerah yang berada di sekitar gunung berapi itu juga terasa akan panas. Ya, lahar, letusan, gas vulkanik, beracun, itu semua didapatkan. Lanjut. Gempa bumi. Oke. Gempa bumi itu sebetulnya adalah banyak sebabnya ya teman-teman. Kalau gempa, tapi sederhananya gempa bumi itu karena adanya pergeseran lempeng tektonik ya, di lapisan dalam bumi. Nah, itu gempa sehingga terjadi goncangan. Nah, ada kalanya gempa ini ya, pusat gempanya itu terjadi di dasar laut. Kadang-kadang gempa terjadi memang biasanya tidak, ini bukan biasanya, kadang ada gempa yang memang tidak terjadi, pusat epicentrum gempanya tidak terjadi di dasar laut, gempa biasa, tidak menimbulkan tsunami. Tetapi kalau ada gempa yang dia itu berada di dasar laut, pusat gempanya itu, gempa tersebut akan berpotensi menimbulkan apa? Tsunami ya, gelombang tsunami. Nah, ada beberapa istilah. Oke ya, sebelum tsunami tahu antum? Realnya itu ya, Masya Allah, Subhanallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya seperti yang pernah terjadi di Indonesia ini di Aceh ya. Tahun 2004. Beberapa istilah yang terkait dengan gempa bumi yang antum harus ya minimal tahulah istilahnya. Hipocentrum, sumber yang menyebabkan gempa di bawah lapisan tanah. Ini sumbernya ya. Yang menyebabkan gempa berarti ada sesuatu aktivitas di sini sehingga menyebabkan terjadinya gempa di bawah tanah. Epicentrum, nah titik permukaan bumi tepat di atas titik pusat gempa. Nah, misalkan kalau ini nih, yang ini adalah titik pusat gempa, nah ini di sini itu adalah epicentrumnya. Seismograf adalah alat mencatat getaran permukaan dan bumi yang memang biasa sudah
kita dengar ya. Misalkan, oh gempanya 5, skala Richter. Nah, itu diukurnya oleh seismograf. Cuaca, teman-teman, kita sudah sedikit membahas mengenai bagaimana perbedaan antara cuaca dengan iklim ya. Nah, di bagian atmosfer ini ada lapisan namanya troposfer yang merupakan lapisan atmosfer paling bawah, paling dekat dengan permukaan bumi, tempat terjadinya berbagai peristiwa cuaca. Nah, cuaca ini adalah keadaan udara dalam waktu tertentu pada tempat tertentu. Ya, artinya relatif singkat dan jangkauannya itu lokal. Ya, singkat dan lokal. Misal, cuaca itu sering kita di Cianjur, di Cipanas pada pukul 10 terjadi hujan. Tapi belum tentu ya di Cianjur juga hujan. Nah, jadi hanya di Cipanas saja barangkali dan wilayah sekitarnya. Atau di Sukabumi misalkan sangat panas pada pukul 12. Di Cianjur, nah, itu justru sedang hujan. Ingat ya, pada waktu tertentu saja, hanya beberapa jam misalkan, dan juga jangkauannya tidak luas, lokal. Nah, dalam cuaca ada beberapa istilah yang ya perlu kita ketahui sedikit ya. Di sini ada suhu udara. Rata-rata ya suhu udara familiar ya, familiar. Intinya gini, suhu udara itu adalah panas dinginnya udara di suatu daerah. Ya, alat ukurnya apa? Termometer. Ini juga sudah kita pelajari. Tekanan udara, ya, tekanan udara. Emang udara neken? Oh, jelas. Ya, sudah kita pelajari juga teman-teman bahwa udara itu memiliki volume dan juga udara itu memiliki massa ya, sehingga dia memiliki tekanan. Nah, bahkan tekanannya tuh kuat ya, bahkan tekanan udara tuh luar biasa kuat, banyak diaplikasikan dalam beberapa teknologi ya. Dan juga tekanan udara ini dapat diukur teman-teman sebagaimana hanya suhu udara, dan alat ukurnya itu adalah barometer. Kelembapan nih, kelembapan ini sederhananya nisbah uap air ya, uap air. Makanya kalau terjadi misalkan mau hujan, itu uap air itu ngumpul. Nah, sehingga kadang-kadang ketika mau hujan, yang kita rasakan tuh agak sedikit gerah karena memang kelembapan di sini bermain. Dan umumnya di daerah tropis, terutama di Indonesia, kelembapannya tinggi, sehingga ya karena kelembapannya tinggi, uap air yang ada di udaranya tinggi, orang-orang ketika beraktivitas di Indonesia itu mudah sekali berkeringat. Beda ya antara kelembapan dengan panas, itu sudah sesuatu hal yang sangat berbeda. Misalkan di Arab itu panas cuacanya. Ya, tapi kadang-kadang mereka itu tidak terlalu berkeringat karena memang kelembapannya rendah. Tapi di Indonesia beraktivitas sedikit saja, wah itu bahasa Sundana ngoprot kesang, teman-teman, ngoprot kesang, ngoprot kesang. Nah, itu dia. Jadi beraktivitas sedikit aja keringatnya udah kemana-mana, udah bercucuran. Udah lama nih ya, waktunya ternyata apa lagi nih? Oke, sedikit lagi teman-teman. Arah dan kecepatan angin, awan, nah, curah hujan, ini adalah hal-hal yang familiar. Saya kira tidak butuh penjelasan secara detail di sini. Lanjut. Ini apa ini? Ini troposfer. Pada lapisan atmosfer, ya tadi seperti yang saya jelaskan bahwa troposfer ini adalah bagian dari atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi, tempat terjadinya berbagai macam peristiwa cuaca ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara rinci,
karena ini memang materinya banyak sekali dan waktu kita nggak banyak ya. Tapi saya mohon dan saya harap kepada antum semua untuk membaca lebih detail lagi di buku. Ya mudah-mudahan kalau ada kesempatan nanti kita bisa bahas lagi secara lebih detail dan mendalam mengenai beberapa materi yang mungkin agak kita skip-skip belajarnya di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.